makan, ayam, kunci, polisi. Dari dengerin ini aja, kita udah bisa tahu apa maksud dari kata-kata itu. Tapi coba sekarang kata-kata tadi diubah jadi kayak gini. Apakah ada yang ngerti? Sebenarnya, kata-kata itu artinya sama aja, tapi pengucapannya aja yang beda. Kalau dipikir-pikir, kenapa sih bahasa di dunia ini beda-beda banget macamnya? Dan kenapa juga sih kita harus gunain kata-kata buat bicara? Selamat datang ke dunia suara dan tanda yang kita kenal sebagai bahasa. Semua orang suka uang, tapi tentunya orang di ujung Afrika nggak mau nerima uang kita karena nggak berlaku di sana. Nah, sama halnya dengan bahasa. Bisa dibilang bahasa adalah sebuah perjanjian yang harus disepakatin satu sama lain. Buat orang lain bisa ngerti kalau kita lapar dan ngajak makan. Harus ada kesepakatan kalau kegiatan masukin buah atau daging buat ngisi perut itu disebut dengan kata makan. Dan begitu juga untuk kata lainnya di seluruh dunia. Bahasa dibutuhin banget buat kita intinya berkomunikasi, supaya orang lain bisa ngerti apa yang kita maksud melalui bunyi-bunyian yang kita sebut sebagai kata tadi. Bahasa juga kita pakai jadi alat nyalurin ekspresi. Dengan berbahasa, kita bisa nyeritain apa yang kita lihat atau apa yang hati kita sedang rasain secara lisan atau tulisan. Dan dari sanalah bahasa bisa ngelahirin berbagai karya bersejarah yang menceritakan asal-usul dunia dengan berbagai kisah. Dalam bentuk buku, syair, lagu, ataupun puisi. Dan bahkan lebih dari itu. Ilmu bahasa itu tidak lagi hanya bisa belajar bahasa tok. Jadi nggak bisa belajar bagaimana berkomunikasi, tapi harus juga belajar tadi sastranya, budayanya, secara linguistik dan sebagainya. Kenapa? Karena bahasa itu adalah produk budaya yang tidak terlepas dari konteksnya, tidak bisa terlepas dari konteks sosial politik budayanya. Bahasa mulai ngalamin perkembangan pas suku-suku yang punya bahasa yang sama mulai berpencar dan bermigrasi. Dari punya bahasa yang sama, mereka yang berpencar akhirnya jadi punya variasi di kosakata dan cara penyebutan katanya. Semua terpengaruh sama lingkungan dan cara hidup kelompok mereka yang beda-beda dan jarak yang bikin mereka terisolasi satu sama lain. Sepanjang sejarah, bahasa bisa dianggap penemuan terbesar manusia. Bahasa memungkinkan eyang-eyang kita saling ngobrol dan bercerita, untuk selanjutnya kerjasama. Dan dari sanalah ditemukan bentuk komunikasi pertama, gores-goresan di dalam gua. Kemudian manusia menciptakan aksara, berawal dari catatan para raja, hingga perlahan tersebar ke rakyat dan merata. Seiring berlalunya zaman, simbol-simbol Mesir ini diadopsi orang-orang Kanan purba dan Foenisia. Huruf-huruf pun berevolusi terus menyederhanakan diri dan seiring waktu menyebar ke berbagai tempat laut pedagang dari seluruh penjuru negeri hingga akhirnya tiba di Yunani, tempat alfabet lahir untuk pertama kali. Aksara membentuk kata dan kata menyusun cerita, seringkali dalam bentuk sastra. Dari ukiran-ukiran batu zaman dulu sampai coretan di atas kertas, ribuan kisah telah dicatat sejarah. Sastra yang terus berkembang membuat para ilmuwan semakin meneliti kata-kata di dalamnya. Dan dari sana melahirkan teori-teori yang jadi usaha kita untuk mengenal bahasa. Bahkan kini untuk terus nyoba mahamin bahasa sendiri, manusia udah bisa nyusun bahasa buat mesin, merumuskan susunan-susunan angka untuk menaklukkan kecerdasan buatan. Untuk terus mengungkap misteri-misteri bahasa di masa depan. Ilmu bahasa ada untuk jadi senjata buat kita. Kita jadi bisa mengungkap banyak rahasia dari tempat yang gak tercapai atau orang-orang yang sama sekali asing. Asiknya lagi, kita bisa mempelajari mengenai banyak hal di dunia ini. Karena bahasa itu kan adalah jendela untuk melihat dunia. Teman-teman mau tahu banyak tentang dunia, ya salah satunya adalah belajar bahasa. Gitu. Karena bahasa itu membuat kita lebih kaya dalam hal pengetahuan. Jadi asiknya ya bukan hanya bisa bahasa Jepang, tapi kita banyak tahu tentang Jepang karena kita bisa membaca materi-materi, mendengarkan, menonton film dalam bahasa Jepang. Tentunya sebagai negeri dengan suku dan adat yang jumlahnya udah gak terkira, bahasa kita juga amat sangat beragam. Ribuan keajaiban dan wawasan dari masing-masing budaya lagi nunggu untuk kita cari tahu. Bahasa bisa jadi salah satu jalan untuk bisa sampai ke sana. Bahasa adalah penemuan kita yang paling berharga. Ia bisa kita pakai untuk gali informasi sekaligus menjalin kerjasama dengan orang sebanyak-banyaknya.
seperti pesan Nelson Mandela ini. Itulah mengapa bahasa ibu akan selalu jadi ciri khas kita. Tapi bahasa lain adalah kunci untuk maju. Makanya ada prinsip yang perlu kita pegang tiap belajar bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Manusia kini udah jadi penguasa dunia memuncaki rantai makanan. Kita bisa bilang kalau penyebabnya adalah karena otak kita lebih cerdas dari hewan lain. Dan ini bikin kita jadi bisa bekerja sama. Dan itu semua bisa terjadi berkat adanya bahasa untuk kita berkomunikasi. Dari suara-suara nggak beraturan sampai jadi huruf dan kata untuk kita berbicara. Lalu sekarang, cara komunikasi kita pun udah banyak banget caranya. Kita bisa berekspresi dari lantunan musik, campuran warna, sampai gambar-gambar abstrak yang bisa bikin kita ngerasa emosional. bakso, meatball, اللحم المفروم hakba, boulettes de fricadelle, كفتاش meatball, polpetta, meatball, köttkorv almond, fricadelle, albondiga. Diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahasa di dunia ini, mulai dari Mandarin yang merupakan bahasa yang paling banyak digunakan, disusul oleh bahasa Spanyol dan kemudian Inggris. Tapi, dari mana asal-usul bahasa? Dan kenapa bahasa bisa beraneka ragam? Nyatanya memang banyak yang penasaran tentang asal-muasal bahasa di dunia ini. Kenapa bakso kita disebutnya bakso? Dan kenapa apel namanya apel? Dan kenapa seluruh hal di dunia ini bernama sesuai nama mereka? Menurut Om Noam Chomsky, bahasa muncul pada 60.000 hingga 100.000 tahun lalu di Afrika. Sebelum itu, kita sebagai manusia hanya mampu berkomunikasi sebatasnya, yaitu melalui mulut kita dan gestur tubuh kita. Lalu, kemudian otak kita berevolusi, sehingga lama-kelamaan kita dapat memahami hal yang lebih kompleks. Kita mulai menamai benda, makanan, hingga situasi bahaya menjadi suatu sebutan-sebutan simple, yang diteorikan berasal dari meniru sumber suara sesuatu tersebut. Kemudian setelah itu kita perlahan mulai dapat memikirkan dua benda dalam satu konstruksi, seperti misalnya benda apel dan pohon yang kemudian dikombinasikan menjadi satu konstruksi, yaitu pohon apel. Kombinasi kata-kata tersebutlah yang kemudian berkembang menjadi struktur yang kemudian menjadi cikal bakal dari bahasa. Lalu, ternyata kekepoan kita tentang bahasa sudah dimulai sejak dari zaman Raja Mesir kuno, Psammetichus, Singkatnya, Psammetichus, dengan teganya memerintahkan dua orang bayi untuk dikurung dalam dua kandang yang berbeda. Setelah 2 tahun, kedua bayi anehnya mulai mengucapkan satu kata yang sama, yaitu bekos. Bukan, bekos itu artinya bukan kos yang biasa disewa sama mahasiswa, tapi itu adalah bahasa Pirgian yang artinya adalah roti. Alhasil, dari eksperimen tersebut mereka berkesimpulan bahwa Pirgian adalah asal-muasal dari semua bahasa di dunia ini, karena dapat diucapkan oleh seorang bayi tanpa diajarin. Lalu, kenapa bahasa bisa beraneka ragam? Singkatnya adalah karena isolasi. Bukan isolasi itu, melainkan isolasi kebudayaan. Pendeknya, nenek moyang kita bermigrasi ke seluruh dunia untuk mencari sumber makanan. Kemudian nenek moyang kita terpisah satu sama lainnya dan membentuk bahasa baru yang disesuaikan dengan kondisi alam, makanan, dan makhluk hidup lain yang tinggal di sekitarnya. Isolasi inilah yang menyebabkan kenapa di tiap tempat memiliki bahasa yang berbeda. Apalagi di Indonesia yang geografisnya kepulauan, sehingga orang makin terisolasi, menyebabkan makin uniknya bahasa yang ada. Lalu, ketika sekelompok nenek moyang bertemu dengan sekelompok nenek moyang lainnya, bahasa mereka membaur dan menciptakan bahasa baru, yang teknisnya disebut sebagai super language. Itu sebabnya kenapa faktor jarak juga mempengaruhi bahasa yang ada, seperti misalnya negara yang berdekatan sering kali memiliki kata-kata yang mirip karena mereka saling membaur. Berbeda misalnya bahasa Spanyol dengan Mandarin, yang gak ada mirip-miripnya. Akhirnya, kurang lebih kita tahu bagaimana bahasa bisa terbentuk dan bisa beraneka ragam. Meskipun begitu, asal-muasal bahasa sendiri masih diperdebatkan dan masih diteliti hingga sekarang. Jadi, silakan belajar lagi tentang bahasa karena ilmu bahasa juga merupakan ilmu yang sulit. Dan terima kasih kali ini untuk Google Translate. Saat di sekolah, kita pasti gampang ngerti segala bahasa kode yang dibikin sama teman-teman. Tapi gimana dengan bahasa yang kita ngomongin sekarang? Dari banyaknya aturan berbahasa yang susah diingat dan gak jarang emang ribet, muncul pertanyaan, apakah bahasa diciptakan atau muncul sendiri? Jawabannya tentu aja ternyata bahasa itu dibuat.
Sama kayak matematika, bahasa itu ada rumusnya yang bikin sebuah kalimat jadi bisa dimengerti. Tanpa struktur ini, bahasa jadi ambigu dan kita nggak bisa saling berkomunikasi. Kalau benar diciptain, siapakah yang nyiptain bahasa? Oke, selain Shakespeare yang emang tukang bikin kata baru di tulisan-tulisannya, pencipta bahasa adalah semua orang. Oke, mungkin ini ngebingungin, tapi simpelnya ibarat evolusi, bahasa itu terbentuk dari ribuan tahun perubahan dan adaptasi. Zaman dulu saat manusia masih menjelajah bumi, suku-suku sering berpisah buat nemuin tempat tinggal baru. Lalu, karena mereka udah nggak saling berkomunikasi, seiring waktu, bahasa mereka udah mulai berubah. Lama-kelamaan dialek, aksen, dan bahasa baru mulai terbentuk. Terus kalau begitu, apakah zaman dulu ada satu bahasa yang jadi sumber segala bahasa? Sayangnya kita masih nggak tahu apakah ada bahasa universal ini. Tapi kita bisa ngelacak ke belakang dan nemuin dalam tanda kutip nenek moyangnya. Dan kita bisa ngelihat bahasa-bahasa yang saudaraan. Contohnya bahasa Indonesia yang terlahir dari cabang yang sama kayak bahasa-bahasa negara tetangga kita. Atau bahasa Inggris yang punya akar sama dengan bahasa-bahasa Eropa lainnya. Oke, sekarang mungkin kita tahu gimana bahasa itu bisa bercabang-cabang. Tapi sebenarnya gimana sih bahasa itu sendiri bisa diciptain dari nol? Buat ngejawabnya, ada kejadian menarik di negara ini di tahun 70 sampai 80-an. Awalnya anak-anak tuli di sana hidupnya sangat tertutup, belum ada sekolah khusus mereka. Nah, di rumah tiap anak punya bahasa isyarat sendiri buat ngomong sama keluarganya. Tapi saat anak-anak ini udah pada sekolah, sedihnya bahasa mereka beda-beda. Nggak ada yang bisa ngobrol satu sama lain. Akhirnya dalam beberapa tahun abis itu, teman-teman tuli di Nicaragua menciptakan bahasa mereka sendiri. Inilah gambaran proses yang sama yang jadi awal lahirnya bahasa di dunia selama ratusan ribu tahun. Ya, jadi belajar bahasa nggak berhenti di ngapalin grammar dan kosakata. Nyari tahu sejarahnya kayak kita barusan ini bisa dibilang juga belajar bahasa. Bahkan gak cuma belajar, udah banyak orang yang kerjaannya juga bikin bahasa sendiri. Dari penulis cerita fiksi sampai komunitas internasional. Tapi ayo tutup video ini dengan satu fakta untuk kalian pikirin waktu bengong. Kalau diperhatiin, sebenarnya gak ada alasan kenapa urutan alfabet harus kayak begini. Dan seperti biasa, terima kasih. Bahasa Indonesia, jati diri bangsa. Mempersatukan ribuan suku bangsa. Mempersatukan penutur dari ratusan bahasa daerah. mempersatukan masyarakat dari belasan ribu pulau Dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia, kebanggaan bangsa. memiliki jumlah penutur Terbanyak keempat di dunia. dipelajari di puluhan negara. Saya bangga. Saya bangga. Saya bangga berbahasa Indonesia. Kami bangga. Kami bangga. Bangga berbahasa Indonesia. Bahasaku, kebanggaanku.